Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kenikmatan waktu dan kelapangan. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan dari Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh Hukum Universitas Sibermu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk mata kuliah Ilmu Hukum dengan judul Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Mengapa hukuman belum menimbulkan efek jerah? Topik ini sangat relevan karena korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral, politik, ekonomi, dan keadilan sosial. Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum, artinya seluruh tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronis yang sulit diberantas di Indonesia. Setiap tahun kita menyaksikan pejabat publik, anggota legislatif, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum sendiri terjerat kasus korupsi. Ironisnya, meskipun banyak yang dipidana, praktek korupsi tetap berulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dan menjadi judul presentasi saya hari ini. Mengapa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi belum mampu menimbulkan efek jerah? Dalam presentasi membahas, saya bahas dalam 3 bagian. Pertama adalah korupsi sebagai masalah sistemik di Indonesia. Kemudian agenda yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum korupsi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya mewujudkan efek jerah terhadap pelaku-pelaku korupsi di Indonesia. Bahasan yang pertama adalah korupsi sebagai masalah sistemik. Di Indonesia, korupsi tidak bisa dipahami semata-mata sebagai tindakan menyimpang individu dan yang lemah moral. Lebih dari itu, korupsi telah berkembang, khususnya di Indonesia, menjadi kejahatan yang sistemik, yaitu kejahatan yang tumbuh dan bertahan karena adanya sistem sosial, politik, dan hukum yang memungkinkan bahkan mendorong penyalahgunaan kekuasaan sehingga timbullah korupsi. Syed Hussein Alatas menyampaikan bahwa korupsi sistemik terjadi ketika korupsi telah menjadi bagian dari mekanisme kerja institusi sehingga sulit dibedakan antara tindakan legal dan ilegal dalam praktek kekuasaan sehari-hari, sehingga dalam konteks ini korupsi bukan lagi penyimpangan, melainkan kebiasaan yang dinormalisasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa korupsi melibatkan jaringan yang luas, mulai dari pejabat politik, pengusaha, hingga aktor politik. Relasi patronase, yakni hubungan saling menguntungkan antara pemegang kekuasaan dan pemodal, menciptakan budaya balas jasa yang kuat. Jabatan publik seringkali digunakan sebagai alat untuk mengembalikan modal politik
atau ekonomi yang telah dikeluarkan sebelumnya. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan eksternal turut memperkuat praktek korupsi. Lembaga pengawas seringkali tidak independen atau bahkan terkooptasi oleh kepentingan politik. Dalam situasi seperti ini, mekanisme kontrol kehilangan daya cegahnya. Transparansi Internasional Indonesia menyatat bahwa korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia karena minimnya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian resiko korupsi juga kerap dipandang sebagai resiko jabatan. Selama keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan ancaman hukuman, maka korupsi dianggap rasional oleh pelakunya. Perspektif ini sejalan dengan teori rasional choice yang menyatakan bahwa individu akan melakukan kejahatan jika manfaatnya melebihi biaya yang harus ditanggung. Hal ini dapat dilihat masih ringannya hukuman bagi koruptor dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan, serta ada fasilitas mewah di lembaga bermasyarakat yang melemahkan efek jerah. Akibatnya, korupsi tidak lagi ditakuti, melainkan dihitung sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Tanpa pemenahan sistem, penindakan hukum hanya akan memotong ranting, sementara akarnya akan tetap tumbuh melahirkan korupsi baru. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menuntut perubahan cara pandang dan melihat korupsi sebagai kejahatan personal menuju pemahaman bahwa korupsi adalah masalah struktural dalam praktek kekuasaan. Bagaimana penegakan hukum korupsi di Indonesia? Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup dan kuat untuk memberantas korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembatas tindak pidana korupsi mengatur sanksi yang tegas mulai dari pidana penjara, denda, hingga pidana tambahan berupa perampasan aset hasil korupsi. Regulasi ini dipandang dan dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Namun, dalam prakteknya, hukum terhadap korupsi masih menghadapi berbagai hambatan serius. Hambatan yang pertama adalah ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi. Banyak terpidana korupsi hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun meskipun kerugian negara yang ditimbulkan mencapai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Dari sejumlah kasus korupsi kepala daerah di mana pelaku hanya dijatuhi hukuman antara 4 hingga 5 tahun penjara. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara dampak kejahatan dan sanksi yang diterima oleh pelaku. Padahal, menurut teori pemidanaan, hukuman yang ringan akan gagal menciptakan efek jerah. Hambatan yang kedua adalah disparitas putusan hakim. Dalam banyak kasus, perkara korupsi dengan karakteristik yang hampir sama justru menghasilkan putusan yang berbeda. Sebagai contoh,
kasus suap dengan nilai yang relatif serupa dapat berujung pada vonis yang jauh lebih ringan dan lebih berat, tergantung pada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Sudarto menyampaikan bahwa disparitas pemidanaan yang tidak rasional dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hambatan yang ketiga adalah terkait dengan fasilitas mewah bagi terpidana korupsi. Banyak kita temui dari informasi berita bahwa narapidana korupsi memperoleh remisi, pembebasan bersyarat, bahkan menjalani hukuman di lembaga permasyarakat dengan kondisi relatif nyaman. Terpidana korupsi dapat menikmati fasilitas mewah mulai dari sel eksklusif hingga akses komunikasi yang longgar. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan semakin melemahkan daya cegah hukuman pidana. Transparansi Internasional Indonesia menegaskan bahwa lemahnya eksekusi hukuman dan berbagai privilege bagi koruptor menjadikan korupsi sebagai kejahatan berisiko rendah namun berkeuntungan. Dalam situasi seperti ini, hukum kehilangan fungsi preventif dan edukatifnya. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat secara normatif, efektivitas penegakan hukum korupsi masih menghadapi persoalan serius di tingkat implementasi. Tanpa pembenahan dan pola pemidanaan, konsistensi putusan hakim, dan sistem pemasyarakatan, pemberantasan korupsi di Indonesia berpotensi hanya menjadi formalitas hukum, bahkan instrumen keadilan substansif. Dalam mewujudkan efek jera bagi para pelaku pidana korupsi di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Tanpa konsistensi dan keberanian struktural, hukum hanya menjadi simbol normatif tanpa daya tekan terhadap pelaku korupsi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mewujudkan efek jera itu, pertama adalah penjatuhan hukuman yang tegas dan proporsional, termasuk pidana penjara yang berat serta perampasan aset hasil korupsi. Hukuman tidak boleh sekedar memenjarakan pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaku benar-benar kehilangan seluruh keuntungan ekonomi dan kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan crime must not pay, bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan apapun bagi pelakunya. Langkah kedua adalah penguatan independensi aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga-lembaga peradilan benar-benar terbebas dari tekanan politik